Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan tetap bersyukur ya. Di video kali ini saya mau berbagi resep bolu keju yang wangi, gurih banget, lembut, dan anti gagal. Anti gagal kalau dibuatnya sesuai dengan resep ya. Karena itu jangan skip videonya biar nggak ada yang ketinggalan langkah-langkah pembuatannya. Sebelum kita mulai ke bahan-bahan dan cara pembuatannya, jangan lupa dukung terus channel Ibunya Saifah dengan cara tontonin videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Ibunya Saifah. Ini dia bahan-bahan untuk membuat bolu kejunya. Yang pertama, saya memakai 5 butir telur ukuran sedang. Telurnya pilih yang kualitasnya masih bagus ya, yaitu yang cangkang telurnya ini warnanya masih cerah dan kalau dibuka putih telurnya itu masih kental. Kualitas telur sangat berpengaruh dalam pembuatan bolu. Kalau telur yang kualitasnya udah nggak bagus, saat dikocok dia tidak bisa mengembang sempurna. Jadi nanti bolunya juga tidak akan mengembang. Selanjutnya, saya memakai 160 gram gula pasir. Untuk yang tidak suka terlalu manis, gula pasirnya bisa dikurangin ya, disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian terigu, saya memakai 150 gram terigu protein sedang dari segitiga biru. Maizena 50 gram. Kalau di rumah ada susu bubuk, setengahnya bisa diganti dengan susu bubuk ya. Jadi maizena 25 gram, susu bubuknya 25 gram. Kebetulan di rumah saya lagi nggak ada susu bubuk, jadi saya hanya pakai maizena saja. Minyak goreng 100 ml. Minyak goreng bisa diganti dengan margarin cair, atau kalau teman-teman pengen bikin bolu yang premium, bisa menggunakan margarin yang dicampur dengan butter Wisman. Dicairin, kemudian ditakar 100 ml. Selanjutnya, saya memakai 3 sendok makan kental manis yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air putih, atau bisa diganti dengan susu cair. Lalu saya juga memakai 1 saset vanili bubuk, sepucuk sendok baking powder, sama setengah sendok teh SP. Yang terakhir, saya memakai 150 gram keju craft cheddar yang diparut seperti ini. Kejunya saya bagi 2. Yang ini 100 gram nanti akan dicampur ke dalam adonan, dan yang 50 gram nanti akan digunakan untuk topping saat adonan akan dipanggang. Oh iya, untuk mendapatkan warna cake yang cantik kekuning-kuningan gitu, biasanya saya mencampurkan pewarna kuning telur ke dalam adonan cake-nya. Berhubung di rumah lagi nggak ada pewarna kuning telur, saya memakai warna kuning muda yang dicampur dengan warna oranye seperti ini. Untuk yang di rumah tidak punya pewarna makanan, bisa di skip ya, ini mah nggak wajib. Ini bahan-bahannya bisa di screenshot, atau kalau masih kurang jelas bisa lihat di kolom deskripsi ya. Jangan lupa disiapkan wadah sama mixer untuk membuat adonannya. Siapkan juga loyang. Ini saya memakai loyang tulban ukuran 24 yang tinggi ya. Loyang tulban itu loyang yang tengahnya bolong kayak gini. Ini loyangnya tadi udah diolesin dengan margarin dan ditaburi dengan terigu tipis-tipis. Sebelum mulai membuat adonannya, saya akan panaskan ovennya lebih dulu, supaya nanti saat adonannya jadi, oven benar-benar udah panas. Saya memakai api atas bawah seperti ini. Kemudian saya panaskan dengan suhu 190 derajat. Untuk suhunya disesuaikan dengan oven masing-masing. Sekarang saya akan mulai membuat adonannya. Yang pertama, saya akan masukkan telur, kemudian gula pasir, lalu vanili bubuk, dan SP. Ini akan saya mix menggunakan kecepatan paling tinggi
sampai campuran gula dan telur ini mengembang kental berjejak. Campuran gula dan telurnya udah mengembang kental berjejak seperti ini. Tandanya yaitu ketika dia diangkat tidak jatuh. Jambul petruk kata orang Jawa ya. Sekarang saatnya bahan-bahan yang lainnya masuk. Terigu akan saya masukkan. Saya menggunakan saringan, ayakan seperti ini. Biar terigunya tidak ada yang bergerindil. Jadi adonannya akan lebih mudah tercampur. Maizena sekalian saya masukkan, kemudian diayak. Masukkan juga baking powdernya. Kemudian dimix menggunakan kecepatan yang paling rendah. Kalau terigu udah masuk, dimixnya jangan terlalu lama ya, asal nyampur aja. Karena kalau kelamaan dimix, adonannya akan turun dan bolunya akan jadi bantet. Terigu udah tercampur, sekarang saya masukkan kental manis cairnya. Dimix lagi sebentar biar kental manisnya tercampur. Saya beri sedikit pewarna kuning, kemudian sedikit pewarna oranye. Dimix lagi sebentar. Udah jadi, ini saya lepas kaki mixernya. Adonan saya ratakan menggunakan spatula supaya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya saya masukkan minyak goreng. Kemudian saya aduk lagi sampai minyaknya benar-benar tercampur rata dengan adonan. Ini udah tercampur rata. Sekarang saatnya saya masukkan 100 gram keju parut. Dimasukin semuanya. Diaduk lagi perlahan sampai kejunya tercampur. Adonannya udah jadi. Sekarang akan saya tuang ke dalam loyang. Kemudian diratakan seperti ini. Lalu diberi taburan keju yang tadi yang 50 gram ya, di atasnya seperti ini. Adonannya udah diberi taburan keju. Sekarang waktunya dipanggang. Nih bisa dilihat ya, adonannya tingginya hanya sekitar setengah loyang. Nanti kita lihat matangnya setinggi apa. Sekarang adonannya akan saya masukkan ke dalam oven yang tadi udah dipanaskan. Akan saya panggang sekitar 50 menit. 45 menit pertama saya akan menggunakan api bawah seperti ini. Kemudian nanti 5 menit terakhir saya akan menggunakan api atas bawah untuk membuat warna coklat pada permukaan cake-nya atau untuk mematangkan bagian permukaan cake-nya. Untuk teman-teman yang memakai oven kompor, bisa langsung dipanggang begitu aja. Asal saat adonan masuk oven udah benar-benar panas, insya Allah hasilnya nggak akan jauh beda dengan yang pakai oven listrik. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, saya akan memutar loyangnya, karena biasanya yang bagian dalam itu lebih cepat kering. Jadi saya putar seperti ini, biar bolunya matang merata. Setelah sekitar 43 atau 45 menit bolu dipanggang, saya akan memindahkan ke api atas bawah. Biasanya cake yang bagian dalam permukaannya akan lebih cepat coklat. Karena itu nanti sekitar 2 menit akan saya putar lagi loyangnya biar warna permukaannya coklat merata.
Setelah 2 menit dipanggang menggunakan api atas bawah, permukaan cake yang bagian dalam udah mulai kecoklatan. Ini saya putar seperti ini dan tinggal ditunggu mateng. Udah 50 menit dipanggang, sekarang waktunya bolu dikeluarkan dari oven. Tara, bolu kejunya udah mateng. Sekarang waktunya dikeluarkan dari loyangnya. Saya akan balik bolunya menggunakan loyang yang diberi alas kertas nasi seperti ini. Kemudian diangkat loyangnya. Wula, montok banget kan bolu kejunya? Kemudian akan saya balik lagi, diberi alas seperti ini. Lalu memakai piring dan dibalik. Ini dia bolu keju yang wangi, lembut, menul-menul, dan gurih banget ala ibunya Saifah. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih untuk kalian yang udah selalu nonton video dari channel ibunya Saifah. Jangan lupa dukung terus channelnya biar ibunya Saifah semakin semangat lagi bikin videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.